atas perhatiannya sampai di part ini. Anda masih menonton, berarti Anda antusias ya. Anda masih sampai part ini masih semangat, insyaallah. Oke, pada video kali ini masih lanjutan part sebelumnya, di mana part sebelumnya itu kita membahas bagaimana membuktikan sebuah persamaan reaksi kimia itu sudah setara atau belum. Itu pada prinsip pertama tadi, yang artinya jumlah atom sebelum reaksi harus sama dengan jumlah atom setelah reaksi ya. Inilah hasil pengerjaan kita yang part sebelumnya ya. Nah, sekarang part ini atau lanjutannya yaitu bagaimana menyetarakan persamaan reaksi kimia. Karena kita sudah bisa bagaimana melihat atau membuktikan persamaan reaksi benar atau tidak. Sekarang bagaimana menyetarakannya ya. Bagaimana menyetarakannya. Nah, prinsip menyetarakan ini yang harus kita pegang adalah selain yang di atas tadi ini, prinsip pertama, prinsip keduanya yaitu adalah prinsip kedua yaitu dalam menyetarakan persamaan reaksi kimia yang diubah-ubah atau yang dipermainkan, istilah saya yang dipermainkan, karena nanti kita di sini bermain, atau yang diubah-ubah hanyalah angka koefisien. Ya, sekali lagi, yang diubah-ubah nanti itu dalam menyetarakan yang kita bisa otak-atik istilahnya hanyalah koefisien. Angka indeks tidak bisa diotak-atik. Angka indeks tidak bisa diotak-atik. Kenapa bisa tidak bisa? Karena angka indeks adalah ketetapan ikatan kimia yang sudah kita pelajari bab-bab sebelumnya. Ya, sudah ketetapannya. Nah, oke. Nah, langsung coba. Jadi cara menyetarakan itu ada dua cara. Ya, ada dua cara yang biasa kita lakukan. Ada cara cepat dan ada cara agak lambat sedikit. Ya, ada cara langsung dan cara cepat ini atau cara tak langsung ya. Nah, terkadang kita kalau bisa cara langsung, kita pakai cara langsung saja. Kalau cara langsung begitu rumit, terpaksa kita pakai cara tak langsung yang agak panjang sedikit. Yang di sini diperlukan dasar matematika ya. Dasar matematika. Materi kayak eliminasi mungkin ya, eliminasi. Kalau kita pelajari SMP itu ya, substitusi, eliminasi kayak seperti itu yang persamaan ya. Nah, kita cara langsung dulu saya ajarkan ya. Saya ambil soal saja yang di atas ya, yang kita sudah buktikan ya. Nah, ini soalnya ya. Jadi ceritanya ini soal kita mau setarakan ki. Kita mau setarakan kini soal. Karena ini persamaan reaksi belum setara. Nah, coba buktikan dia belum setara. Misalnya Na saja ya. Na di sini 1 kali 1 sama dengan 1 karena koefisiennya 1, indeksnya 1. Di kanan Na-nya 1 kali 2 ya. 1 sama dengan 2 atom. Jadi tidak setara, di kanan 2, di kiri 1. Ya. Jadi persamaan ini mau dulu setarakan ki. Ya. Jadi untuk mendapatkan kenapa bisa 1 ini, kenapa bisa 2 ini, silakan tonton lagi dulu di part sebelumnya ya supaya Anda bisa paham di sini ya. Nah, jadi ini tidak setara ya karena ada satu saja atom atau satu saja unsur yang tidak setara, maka harus diselesaikan terlebih dahulu ya. Jadi saya hapus dulu ya. Jadi ini persamaan reaksi yang belum selesai. Nah, kita setarakan ya. Kalau cara langsung, kita langsung bermain koefisien saja dulu. Kita bermain koefisien ya. Perhatikan koefisiennya. Jadi sekali lagi tidak bisa dirubah ini indeks. Karena ini adalah ketetapan ikatan kimia. Sekali lagi ya, tidak bisa dirubah. Ya, sudah ketetapannya itu Na, kalau Na dengan O, Na-nya harus 2, O-nya 1. Tidak mungkin ada Na baru O begini ya, tidak mungkin ya. Pasti Na2O. Nah, untuk lebih jelasnya tonton lagi part-part sebelumnya tentang ikatan kimia. Atau di Bilox juga itu bisa saya jelaskan di situ ya. Ada mungkin di situ ya di materi Bilox, bilangan oksidasi ya. Nah, jadi yang kita nanti bermainkan di sini angka-angka adalah koefisien saja. Tidak bisa indeks. Nah, coba ya. Kita mulai. Coba kita lihat
kita pakai cara langsung saja ya. Kita pakai cara langsung. Karena ini sederhana sekali ini persamaan reaksi ya. Tidak terlalu rumit. Misalnya Na di sebelah kiri 1 ya, 1 kali 1 tadi ya, 1 atom. Sedangkan di sebelah kanan 1 kali 2 atom. Maka saya bisa saja menambahkan di sini langsung 2 koefisiennya supaya setara. Jadi ingat, yang diutak-atik, yang ditulis-tulis itu hanyalah koefisien, bukan indeks. Jadi ketika saya taruh di sini 2, maka setara. Ya, coba lihat. 2 jadi menjadi 2 kali 1 sama dengan 2 atom. Ini menjadi sama-sama 2 atom. Ya setara kan? Nah, karena cara langsung ya, cara langsung. Nah, sekarang O lagi, O. Di sini O 1 kali 2, 1 kali 2 sama dengan 2 atom. Sedangkan di sini O 1J. 1 kali 1, 1 kali 1 sama dengan 1 atom J. Artinya kan tidak setara. Oh, bagaimana caranya? Nah, kalau misalnya saya taruh di sini 2O. Misalnya di sini saya taruh 2 ya, maka O-nya sudah setara karena 2 kali 1. 2 atom setara O. Tapi masalahnya Na kembali lagi tidak setara karena di sini menjadi 4 atom. Bagaimana? Apakah saya terlalu cepat? Kalau saya taruh di sini 2 karena berubah nanti Na 2 kali 2. Jadi 4 atom, tidak setara lagi Na. Memang O setara 2 atom, tapi Na kembali lagi tidak setara. Makanya tidak boleh ya, jangan taruh 2 di sini dulu. Ya. Jadi jangan taruh 2 di situ. Jadi kita kembalikan lagi jadi tetap di sini 1. Karena percuma kita merubah sesuatu sedangkan yang sebelumnya kembali lagi berubah ya, percuma ya. Jadi kita akali saja ya. Tadi di sini 1 kali 1 atom. Di sini 2 atom. Bagaimana caranya? Karena di sini tidak bisa dulu, maka kita pindah ke sini, kita bermain di sini. Karena kalau di sini sekali lagi ya, coba perhatikan, saya taruh di sini 2, maka Na akan berubah. Tidak setara lagi, ikut Na berubah jadi 4 di sini. Jadi karena tidak bisa dirubah ini koefisiennya, maka saya bermain di sini lagi. Nah, pertanyaannya begini. Di sini kan di kanan kan tidak bisa dirubah ketetapan bahwa oh ini 1 atom ya. Nah, sekarang kita ingat rumusnya koefisien kali indeks ya. Nah, sekarang kira-kira kita mau kasih jadi 1 atom di sini. Supaya 1i sedangkan angka indeksnya 2. Kira-kira berapa? Kan di sini kan koefisien. Di sini ya rumusnya, di sini kan koefisien. Koefisien. Kita berpikir matematika sedikit ya. Jadi oke, saya dulu. Ya, di sini kan koefisien ya rumusnya ya. Kalau kita masuk di rumus koefisien kali indeks. Kira-kira berapa di sini koefisien? Dikali 2 sama dengan 1. Kira-kira berapa? Ya, kalau sudah paham matematika pasti di sini 1/2 ya. 1/2. 1/2. Jadi 1/2 kali 2 sama dengan 1 ya. Nah, karena mati ini ya, jadi sisa 1. Jadi di sini harus koefisiennya 1/2. Nah, jadi 1/2 kali 2 1 atom, O-nya juga 1 kali 1 sama dengan 1 atom. Maka terjadilah setaralah persamaan reaksi di atas. Jadi sudah selesai. Jadi ingat, di sini saya ingatkan bahwa koefisien itu bisa angka bilangan bulat dan bisa juga angka pecahan ya, angka pecahan atau bilangan pecahan, sorry, sama-sama bilangan pecahan. Jadi bisa ya. Jadi koefisiennya di sini 1/2, Na2 oksigen 1/2, Na2O 1 ya. Jadi terjadilah penyetaraan. Nah, kemudian ini angka pecahan ini bisa dihilangkan dengan memakai cara-cara atau permainan matematika ya. Bisa dirubah kalau misalnya Anda tidak suka bilangan-bilangan pecahan. Bagaimana caranya? Nah, sama-sama dikali 2. Nah, jadi saya tulis lagi di sini ya.
Ya, satu selesai di sini ya. Jadi kalau misalnya kan sebenarnya itu selesai mi begini. Selesai mi ini ceritanya Na tambah O2 menghasilkan Na2O. Ya, di sini tadi 1, di sini 1/2, di sini 2 ya. Kan sini begini kan sudah selesai. Anggaplah Anda tidak terlalu suka kalau bilangan pecahan. Bagus kalau bilangan bulat. Nah, caranya kita harus kali 2 ke kali 2 saja. Jadi lihat saja angka pecahan yang dibawanya. Kita kalikan itu supaya hilang angka pecahannya, kita kali 2. Tapi ingat, kalau dikali 2 di sini harus juga dikali 2 ini koefisiennya. Semua yang harus ikut dikali 2. Begitu permainan matematika ya. Begitu permainan matematika. Jadi semua dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena kita mau hilangkan angka pecahannya. Kita mau kasih jadi bilangan bulat Ki. Jadi kenapa 2? Kenapa tidak 3? Kenapa tidak 4? Karena ada angka 2 di bawahnya ya. Sebagai ini di bawah pernya ya istilahnya. Saya lupa apa istilahnya kalau dalam matematika ya, pembilang kah atau penyebut ya. Sorry ya. Jelas yang di bawahnya, lihat saja ini kan ini 1/2. Jadi kalau misalnya sini 1/3 maka dikali 3 supaya hilang nanti ketika dikali. Karena 2 jadi dikali 2 ya. Nah, kita bisa sederhanakan lagi. Kita sederhanakan ke menjadi bilangan bulat koefisiennya. Nah, coba sederhanakan 2 kali 2 jadi 4 Na tambah 1/2 kali 2 1 ya. 1/2 kali 2 1. Jadi karena 1 tidak ditulis ya, oksigen. Jadi 1 koefisiennya. 1 di sini ya. 1 kali 2 berarti 2 Na2O. Maka selesailah atau setaralah persamaan reaksi di bawah ini. Silakan dibuktikan. Karena Anda sudah sampai di part ini, pasti Anda sudah bisa membuktikan apakah persamaan reaksi ini benar atau tidak ya. Silakan dibuktikan sendiri. Jadi begitulah cara menyetarakan persamaan reaksi dengan cara langsung ya. Jadi sekali lagi kita bermain koefisien. Kita bermain koefisien, bukan bermain indeks ya. Tidak boleh dirubah di indeks, harus koefisien yang dipermainkan. Oke? Kita masuk di soal berikutnya lagi sekali lagi. Nah, kita sekarang masuk ke soal selanjutnya ya. Nah, seperti yang ditampilkan di layar ini, layar Anda, silakan diperhatikan. Agak lebih kompleks sedikit ya, agak lebih agak lebih banyak sedikit unsurnya daripada yang di atas ya. Soal yang sama yang part sebelumnya ya. Nah, sekarang kalau misalnya begini ya. Sini kan kita mau pakai cara langsung ya, cara langsung. Di sini juga persamaan reaksinya tidak setara ya. Misalnya ini S di sini 1 kali 1 hanya 1, di sini 1 kali 3 ya, tidak setara. Jadi kita harus setarakan. Ingat, dalam menyetarakan sekali lagi koefisiennya yang bisa diotak-atik, tidak bisa angka indeks, tidak bisa angka ini, tidak bisa dirubah ini 2, tidak bisa ini, tidak bisa ini indeks. Pokoknya semua indeks tidak bisa. 4, 3, 2 ya. Tidak bisa dirubah-rubah itu. Sekali lagi karena selalu saya tekankan, jangan sampai nanti pada praktiknya Anda mengambil kesempatan untuk merubah itu angka indeksnya, padahal tidak bisa ya. Karena sekali lagi ketetapan ikatan kimia. Nah, sekarang yang bisa dirubah hanya koefisiennya ya. Kita bermain di koefisien. Saya hapus lagi supaya karena ada penekanan tadi. Nah, sekarang pertama cari unsur yang setarakan dulu unsur yang tidak terlalu banyak. Maksudnya, misalnya ini ya, Fe, misalnya ini O ini ada di senyawa 1, ada di senyawa 2, ada di senyawa 3, ada di senyawa 4. Karena ada semua di setiap senyawa atau setiap zat, maka dia tidak bisa duluan diselesaikan ya. Ya, tidak bisa kalau dia terlalu banyak. Begitu kalau dia tekniknya kalau cara langsung. Yang pertama bisa itu kita selesaikan adalah yang misalnya hanya 2 saja. Misalnya ini Fe cuma ada di 1 dengan di 3. H juga bisa. Cuman H dia cuma di 2 dengan di 4. S juga bisa duluan. S di 2 dengan di 3 ya.
Kalau O nanti dia di belakang, nanti dia akan mengikut dengan sendirinya ya. Nah, coba. Jadi pertama FE saja dulu ya. Kita FE saja dulu perhatikan. Nah, kita perhatikan di ruas kiri dan ruas kanan. Di sebelum FE itu hanya 2 ya. FE 1 kali 2 dari koefisiennya 1 kali 2 indeksnya. Jadi 2 atom. Sedangkan kalau di zat di sini sebelah kanan di 3 di zat 3 karena tidak ada Fe di sini itu juga sama 1 kali 2 sama dengan 2 atom. Kesimpulannya begini. Jadi kita sudah bisa pastikan bahwa berapapun koefisiennya ini yang zat yang pertama, begitu juga koefisiennya di yang ketiga. Jadi kalau misalnya di sini 3, di sini harus juga 3. Misalnya ya. Kita sudah dapat kesimpulan seperti itu. Karena Fe sama tetap 2 atom, 2 atom. Sudah setara sebenarnya dari awal. Jadi kalau di sini 4, maka di sini harus juga 4. Tidak boleh tidak, ya. Jadi kita ambil angka yang terkecil. Kita ambil angka yang terkecil. Jadi anggaplah kita di sini cuma 1, di sini juga 1 ya. Tidak apa-apa kita tulis saja dulu ya. Walaupun dia angka 1 tidak perlu ditulis koefisiennya. 1. Nah, kemudian Fe sudah setara ya. Sekarang yang berikutnya adalah S atau H juga bisa dulu, H juga bisa. Tapi S saja dulu ya, S dulu. Karena dia agak lebih rumit ya tampilannya. Nah, di sini S dari koefisiennya 1 dikali indeksnya 1, jadi 1 kali 1 sama dengan 1 atom. Di sebelum panah. Di sini tidak ada S ya, di zat pertama tidak ada. Dia hanya di zat kedua di sini saja. Kemudian S di setelah panah itu di zat ketiga atau senyawa yang ketiga, tidak ada di senyawa keempat. Nah, di sini S karena indeksnya 1 kali 1 koefisiennya 3 ya, 1 kali 3 totalnya ya. Sama dengan 3 atom. Maka karena di sini 1, di sini 3, maka bisa saya simpan di sini 3 koefisiennya. Jadi menjadi koefisiennya 3 dikali 1 sama dengan 3 atom. Nah, setara kan? Jadi sudah setara ya. S-nya sudah setara. Nah, kemudian di 4 di H. Karena nanti O yang terakhir dia ya. H. Kita H di sini 3 kali 2 sama dengan 6 atom. Di sini di ruas kanan setelah panah dia hanya di senyawa 4, di situ 1 kali 2 sama dengan 2 atom. Sedangkan di sebelah kiri 6 atom. Berapa yang disimpan di koefisiennya di sini? Ya, pasti 3 ya. 3. Jadi koefisiennya berubah. Jadi tadinya 1 jadi 3 kali 2 jadi sama dengan 6 atom juga. Jadi setara. Jadi pasti O-nya juga pasti dengan sendirinya O akan mengikut. Jadi sekali lagi O nanti di belakang dikerjakan karena dia ada terlibat di semua senyawa. Ada di senyawa 1, ada di senyawa 2, ada senyawa 3, ada senyawa 4. Makanya dia pasti akan mengikut dengan sendirinya. Kita buktikan sendiri ya. Kita buktikan. Nah, di sini 1 kali 3 di senyawa 1, di senyawa 2 3 kali 4 12. 12 menjadi 15 atom. Saya cepat-cepat ya karena saya harap Anda sudah memahami cara membuktikan ya. Yang itu yang rumusnya koefisien kali indeks ya di video ini ya. Jika belum, tonton dulu part-part sebelumnya. Nah, selanjutnya lagi di ruas kanan di sebelah kanan panah hasil reaksi. Nah, O yang di senyawa ketiga itu 1 kali 12 ya. Tambah 3 kali 1 sama dengan 15 atom. Jadi pasti akan mengikut 15 atom. Jadi setara. Jadi selesailah penyetaraan ini ya. Jadi karena angka 1 tidak usah ditulis. Kosong saja. Ini juga kalau 1 tidak usah ditulis. Jadi beginilah cara menyetarakan secara langsung ya. Nah, sekarang di part selanjutnya saya akan membahas bagaimana menyetarakan cara tak langsung. Nah, ini dipakai ini untuk cadangan. Kalau Anda sudah rumit dalam
menyetarakan secara langsung, maka terpaksa Anda pakai cara tak langsung. Nah, dan itu agak panjang ya. Tapi kalau bisa, kalau jika Anda terbiasa memakai cara langsung, cukup cara langsung saja. Tidak usah ambil pakai cara tak langsung. Tapi tidak apa-apa. Saya sampaikan saja di video selanjutnya bagaimana kalau dia cara tak langsung. Jaga-jaganya nanti kalau dikasih tugas atau dapat permasalahan, Anda masih pusing dengan cara langsung, maka terpaksa Anda pakai cara tak langsung. Karena di cara tak langsung ini ada rumusnya ya, ada rumusnya. Tinggal kita kasih masuk saya rumus, maka selesailah. Maka setaralah persamaan reaksinya ya. Oke, silakan tonton lagi di part setelahnya. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan di komen jika ingin ditanyakan, dan like jika suka, share, dan jangan lupa juga subscribe bagi yang baru bergabung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.